Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Buat kalian yang baru terjun ke dunia FPV, pasti banyak yang memberikan saran bahwa kalian harus beli remote pertama kali. Nah, namun jarang yang menjelaskan remote mana sih yang cocok buat saya atau buat kamu ya. Jadi di depan ini ada beberapa remote ya. Nanti kita akan cek satu persatu. Ya, yang sebelah kanan ini adalah full size remote ya. Terus ini medium sama travel, dan yang kiri adalah gaming size ya. Kenapa saya katakan gaming size? Karena pasti teman-teman sudah terbiasa dan familiar dengan controller seperti ini. Ini saya ambil dari remote-nya PS ya, remote third party-nya PS. Oke, jadi teman-teman mungkin akan prefer seperti ini. Tapi tunggu dulu, bukan itu kesimpulannya. Yang pertama, remote itu untuk FPV harus mencukupi kebutuhan untuk tombol penerbangan. Minimal pertama ada arming, kemudian ada flight mode, kemudian ada buzzer, dan juga ada rescue. Itu minimalnya. Tapi ada juga yang memberikan custom untuk turtle mode, kemudian pre-arm untuk memberikan ketambahan safety. Jadi pre-arm itu biar ada tombol tambahan gitu ya, biar safety. Bisa teman-teman bando atau teman-teman freestyle memberikan pre-arm. Kemudian juga ada post hold, altitude hold. Oke, itu adalah esensial dari switch yang biasa digunakan. Nah, sekarang ini market leader FPV itu biasanya menggunakan teman-teman bisa mudah beli DJI ya, drone dari DJI. Bisa Neo 1, Neo 2, atau Avata 1 atau Avata 2. Nah, di sini kalau teman-teman mulai belajar dari DJI, katakan tadi Avata atau Neo, ini pasti teman-teman akan familiar dengan beberapa tombol di sini. Ya, nanti kalau teman-teman awal cuman mode N sama S ya, normal sama speed ya, itu biasa akan mulai familiar bahwa ini telunjuk kiri ini bisa untuk brake sama RTH ya, kemudian ini bisa untuk kamera angle, kemudian ini untuk start stop mesin, ini untuk recording, kemudian ini bisa untuk angle di kameranya. Tapi begitu teman-teman misal sudah mulai belajar manual, maka akan ada pergeseran beberapa mode. Mungkin teman-teman menggunakan tombol ini di telunjuk kanan ini untuk arming biasanya, untuk arming. Yang ini tetap untuk brake, untuk RTH juga, return to home. Kemudian ini tetap flight mode, yang atasnya adalah normal, speed, sama manual. Atau kalau di FPV teman-teman bisa angle, horizon, dan juga air mode gitu ya. Kemudian biasanya C1 ini untuk buzzer, sekali pencet, 2 kali pencet biasanya untuk turtle mode ya. Yang ini bisa untuk flip switch, atau kalau sudah set turtle mode ini bisa untuk pre-arm ya. Nah, untuk milih remote ini, kalau teman-teman berangkatnya dari DJI ini, teman-teman pasti sudah kebiasaan dengan namanya muscle memory ya, kebiasaan bahwa posisi jari kita di mana ya, muscle memory. Jempol ini bisa untuk throttle sama yaw, ini untuk pitch sama roll. Kemudian telunjuk ini mainnya untuk RTH ya, kemudian flight mode, arming, kemudian apa lagi tadi, buzzer segala macam ya. Nah, yang penting tadilah ada flight mode, arming nih, sama RTH atau safety. Nah, muscle memory ini juga berpengaruh kepada pemilihan teman-teman dalam membeli remote ya. Kalau teman-teman yang
sudah familiar dengan remote ini, mungkin bisa beralih ke dua remote di sini. Yang ini adalah dari iFlight ya, ini mirip nih tombolnya, bahkan lebih sedikit dari ini iFlight Commando. Ada versi ILRS dan juga ada versi Crossfire ya, atau mohon maaf, atau yang 915 MHz ya. Ini jadi opsi. Ini powernya lumayan kok, udah 500 mW, udah jauh banget nih ya, sampai 4 kilo up ya, 6 kilo pun sudah saya tes, sudah aman. Nah, kemudian juga ada TBS Tango. Nah, ini TBS Tango adalah salah satu pemain lama ya, dengan telemetrinya itu Crossfire ya, Crossfire bukan LRS ya. Nah, di sini teman-teman juga sama, tombol juga sama ya. Ini bisa saya gunakan bukan buat arming, tapi untuk safety. Kemudian juga ini flight mode ya, yang ini untuk arming. Kemudian ini bisa saya gunakan untuk buzzer. Terus yang lain di mana? Nah, saya nggak pakai preamp, dan saya juga hanya pakai turtle mode. Di sini nih ada tombolnya, E sama F. Nah, remote ini sudah saya custom, saya upgrade ya dengan ini ya, CNC, jadi gimbalnya pakai aluminium, bukan model yang kayak gini nih, ini plastik ya, sama kayak DJI, ini plastik, gimbalnya pakai plastik. Ini sudah pakai CNC, jadi memberikan feel yang smooth, yang enak banget pokoknya untuk remote ini ya. Oke, ini tadi saya bicara dengan muscle memory. Nah, kalau teman-teman bisa pengen upgrade segala macam, mungkin berasa kalau megang yang full size gimbal kayak gini, kayak ATX Mambo ya, ataupun TX15 ya, TX15 ataupun Boxer, kayaknya keren banget ya remote-nya ya, banyak tombolnya ya. Teman-teman juga kelihatan lebih pro, lebih bergaya gitu ya. Di tongkrongan FPV pun juga, wih keren banget remote-nya gitu kan. Tapi yang penting fungsi ya, yang penting fungsi. Oke. Nah, untuk pemilihan remote berikutnya adalah masalah size dan juga gimbal movement ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada beberapa ceruk atau cerukan, apa namanya, cerukan ya, ceruk ya, agak ke dalam ya, apa namanya, cerukan mangkok ini juga berpengaruh kepada cara teman-teman bermain. Jadi ada teman-teman yang bermain adalah modenya jempol, thumb gini. Ada juga pinch atau mode keduanya, yang kirinya pakai thumb, kanannya pakai pinch. Pinch aja dicepit ya, gini ya, pinch. Nah, fingerstyle ini juga berpengaruh juga kepada ergonomik dari si remote itu sendiri ya. Contoh ya, kalau ini tidak ada cerukan ya di sini ya. Ini teman-teman mau yang pakai thumb ataupun mau pakai pinch, ini enak banget nih untuk GX12 gitu kan. Untuk ini juga sama nih, nggak ada cerukan, jadi enak. Nah, sementara untuk yang full size ini juga ada yang lagi salah satu yang sering dipakai teman-teman FPV ya, itu Boxer sama TX15. Ini sebenarnya sama, mirip ya. Yang beda adalah cerukannya nih. Cerukannya ini kalau Boxer ini tidak terlalu dalam ya. Kemudian TX15 ini agak dalam ya. Jujur ini agak menyulitkan untuk yang pinch ya, karena ingat kalau pakai pinch ya, kalau teman-teman ini terhalang nih movementnya dengan jari telunjuk ya. Sebenarnya kalau yang pakai thumb ini nggak ada masalah ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas juga beberapa tombol ya. Ya, kalau teman-teman tadi sudah masalah memorinya terbiasa dengan yang DJI tadi, ini yang kiri adalah untuk safety segala macam, yang kanan untuk arming, maka untuk remote yang full size ataupun medium size ini, itu teman-teman juga pasti akan
ke bawah ya, ke bawah. Jadi teman-teman bisa custom. Contoh yang di Boxster ini teman-teman bisa mungkin ini jadi rescue mode, atau yang di sini pakai buat rescue mode ya. Ini untuk flight mode gitu kan. Nah, tapi lihat ya. Ini kalau teman-teman ini kadang ini nyenggol nih. Jadi harus hafal ya. Kalau tangannya besar, lebar kayak saya mungkin no issue. Nah, kalau saya, karena muscle memory saya adalah kebiasaan yang telunjuk kanan untuk arming, makanya saya arming ya. 3 posisi ini adalah untuk arming, sama seperti remote yang DJI ya. Kalau ke bawah arming, maka kalau ke posisi sini adalah arming. Nah, kemudian flight mode ini sama nih, ini saya gunakan juga untuk flight mode nya ya. Saya untuk turtle, untuk pre-arm ya. Nah, kalau yang ini momentary, jadi teman-teman kalau dipencet yang sebelah kiri ini kan dia ini ya firm ya, tidak berubah ya. Sementara kalau ini kalau dilepas dia gini. Nah, tipsnya adalah kalau teman-teman menemukan remote yang seperti ini adalah clue untuk pre-arm, artinya sebelum arming dia harus tekan dulu, tahan, baru di arming gitu ya, baru kuatnya nyala. Ini untuk pre-arm atau buzzer bebas lah, saya bisa untuk pre-arm yang ini. Semua tombol di Boxster ataupun di TX15 ini adalah ini untuk pre-arm, sisanya untuk rescue buzzer. Nah, kemudian tips berikutnya adalah ukuran. Jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman kalau sudah main FPV mungkin akan explore ya, teman-teman akan traveling, akan pergi kemana-mana gitu ya, ke tempat-tempat yang ciamik. Nah, ukuran ini menjadi pertimbangan ya. Dari sekian banyak remote, biasanya saya seringnya membawa adalah biasanya hanya remote DJI ini RC2 atau RC3 ini RC3 ya, karena saya bawanya Avata 2 dan juga untuk Neo. Nah, dan biasanya membawa ini Radio Master Pocket. Tapi kenapa saya bawa yang Pocket ini? Karena satu, saya sudah upgrade gimbalnya dengan AG01 Nano CNC. Kemudian belakangnya saya tambahkan Ranger Nano. Ini untuk memberikan power yang lebih banyak dan juga memberikan jarak yang lebih oke, stabil ya. Kalau nggak mau upgrade, ya mungkin ini aja nih teman-teman nih. Ini juga sering saya bawa nih. Bentuknya kecil, jadi tidak terlalu besar dibandingkan Boxster ataupun TX15. Ergonomiknya pun lebih nyaman ya. Kemudian antena juga dia sudah ada antenanya. Ya, antenanya udah include, dan dia juga sudah dual band. Nah, apa itu dual band? Mungkin akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Dual band artinya berjalan di frekuensi 2,4 GHz dan 915 MHz ya, atau Hz ya. 915 dan juga 2,4 GHz. Ini ya, ada ke mini mode-nya. Dan power output juga nggak kaleng-kaleng. Jadi remote ini yang paling memberikan kemudahan. Ini menurut pendapat saya gitu ya. Kalau yang ini karena kecil, tapi kerepotannya adalah teman-teman harus lepas antena. Ini, lepas antena. Kemudian ya kalau saya sih upgrade CNC-nya, dan juga tombolnya ini sticknya ini bisa dilepas dan bisa disimpan di belakang. Ya, jadi travel friendly dan juga bobotnya paling ringan di antara sini ya. Yang sini ini goyang kameranya. Di antara tengah ke kanan ini paling ringan. Itu minusnya satu tadi ya. Cuman harus tambahkan Ranger Nano. Nah, teman-teman juga yang budget friendly ya, yang value to budgetnya paling ya, saya sarankan adalah menggunakan Audio Master GX12 ini. Atau kalau mau enak juga, sebenarnya juga TX15 enak juga ya. Ini juga ada
dia dilepas juga sebenarnya, tapi ngapain dilepas ya, tuh kan, mending kasih aja ini protektornya. Kemudian antena juga sudah ada di sini gitu. Tuh. Antena nggak perlu dicabut pasang, sudah ada antenanya. Power juga oke. Nah, kalau yang boxer ini gimbalnya enak banget teman-teman, buat yang thumb atau pincing enak karena tadi cerukannya tidak terlalu dalam. Tapi antenanya teman-teman harus cabut pasang gini ya. Nah, kadang-kadang sering kelupaan nih, ketinggalan bawa antenanya itu. Tapi bebas teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang awal-awal mau mencoba ya, kalau beli langsung ini aja sih. Saat ini mending GX12 atau Pocket juga boleh. Preferensinya teman-teman bebas lah ya. Kalau yang kedua ini adalah Etix Mambo sama TBS Tengo, adalah salah satu remote pertama saya. Ini enak banget nih, gimbalnya enak banget, smooth, enak banget, smoothnya enak. Cuman dia protokolnya masih pakai tracer, namanya tracer. Nah, teman-teman harus menambahkan ini modul tambahan di belakangnya ya. Bisa LRS ataupun Crossfire gitu ya. Nah, sekarang ini saya pakai buat latihan di simulator. Kalau yang ini ya, kalau teman-teman pakai TBS Tengo boleh, cuman teman-teman harus upgrade juga di belakangnya. Ini modul tambahan ya, jadi dia bisa pakai modul si LRS yang ini. Nah, bisa dipindah-pindah. Jadi saya punya dua sistem, Crossfire 915 dan juga LRS 2,4 switch gini ya. Ini enak banget juga nih, cuman agak berat. Tapi untuk travel saya ini. Oke, mungkin itu saja. Oh, sebentar, saya lupa satu lagi. Nah, untuk yang Flight Commando ini juga enak. Ini size-nya seperti game control lainnya kayak PS segala macam, sama juga kayak feelsnya DJI RC3 atau RC2 sama nih. Jadi ini juga enak, ringan, powernya pun juga oke. Switchnya juga ya terbatas ya, nggak sebanyak DJI tapi cukup. Cuman minusnya adalah si sticknya ini bisa dilepas tapi nggak bisa disimpan kayak si Pocket kan bisa disimpan gini ya, nih di belakang ya. Kalau ini nggak bisa, jadi harus diberikan gimbal protektor ya. Teman-teman bisa beli atau bisa ngeprint kalau yang punya 3D print. Maaf, bentar, saya ambilkan dulu. Nah, kayak gini. Ini kalau teman-teman untuk traveling boleh. Nah, di beberapa kesempatan ke luar negeri saya bisa bawa yang ini malah. Karena juga nggak bisa jauh-jauh, juga nggak perlu jauh-jauh banget lah, dan juga enak, enteng. Oke, sekian tips dalam pemilihan remote ini. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Boleh kunjungin ke IG saya juga boleh, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.